Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini gadget mau berbagi guys ya. Mau berbagi review harga sarang guys ya. Nah, ini sarang kajet itu banyak jenis ya. Ini yang agak kuning-kuning, nah, seperti ini agak kuning-kuning campuran. Nah itu sama, sana ada yang agak kuning, ada bentuk maupun sama, ada bentuk ini pecahan. Dan yang ini masih campuran, ini apa, belum kajet sopir atau kajet bersihkan. Ini sama, ini sudah kajet ini yang ini grade-nya itu bagus, bisa masuk grade super yang ini. Nah, yang ini sama guys ya. Nah, ini kajet sudah sotir, nah, sudah contohnya sana agak kuning, blue kurang, grade A, B. Nah seperti itu guys ya, grade kuning banyak bulu. Nah ini sarang ini kajet baru sotir, belum keluar juga. Ini kajet mau berbagi soal harga guys ya, soal harga sarang burung walet. Ini kajet selehkan saja, saya selehkan saja biar enggak goyang-goyang kameranya, biar senang gitu ya. Nah seperti itu, kajet selehkan saja bosku. Nah, untuk yang di depan ini tadi, ini sarang grade campuran, masih belum kajet sotir. Yang di bag plastik tadi sudah kajet sotir, contohnya grade banyak bulu sendiri, kurang bulu, kuning. Nah itu sudah kajet sotir. Oke, kali ini kajet mau berbagi soal harga sarang bosku ya, karena banyak yang tanya soal harga sarang. Kenapa kok sarangnya itu terjun payung? Nah, maksudnya terjun payung itu harganya itu belum stabil lagi, masih rendah lagi, nggak seperti harga yang di tahun yang lepas bosku ya. Nah seperti itu, karena masih banyak yang tanya dan masih banyak yang kurang paham soal karena harga ini kenapa kok seperti ini bosku ya. Nah, ini kajet sekedar berbagi saja untuk soal harga bosku ya. Nah ini sarang kajet pun belum kajet keluarkan juga, karena sama. Nah, kajet tunggu sampai ini bosku ya, coba sampai bulan ini. Sekarang bulan apa ini, bulan Juni ya. Nah, bulan Juni ini sudah ada apa itu, stabil atau belum. Nah seperti itu. Seperti ini bosku ya. Kenapa kok harga ini masih tetap di sini, atau semakin turun, atau belum naik lagi. Nah, belum stabil seperti di tahun lepas, karena harga sarang ini problemnya itu bukan karena sarang ini nggak laku bosku ya. Bukan sarang ini nggak laku, bukan karena sarang ini nggak laku. Nah seperti itu. Nanti kadang ada yang apa itu belum begitu paham soal problem kenapa harga sarang ini nggak naik-naik. Kadang ada yang bilang semakin turun seperti itu harganya.
Sekarang Kajet ngomong dari soal harga awal tahun 2004 bosku ya. Biasanya seperti ini bosku ya, sarang kalau setiap tahun yang tahun dulu-dulu harga sarang itu setiap akhir tahun atau menginjak tahun baru sampai raya Imlek. Raya Imlek itu kan kurang lebih bulan 1 bulan 2 di situ saja bosku ya. Raya Imlek, raya Cina itu harga sarang itu biasanya itu turun. Nah, turun, tapi turunnya itu gak tentu, kadang banyak kadang sedikit. Tapi di awal tahun sampai raya Imlek, habis raya Imlek 1 bulan saja, nah, biasanya itu sudah stabil lagi di tahun lepas bosku ya. Nah, seperti itu biasanya. Kenapa kok tahun ini sampai habis raya Imlek, raya Cina itu sampai sekarang bulan contohnya bulan 2, 3, 4, 5, 6, sekarang 7 ya, Juni itu 7 atau 6 bosku. April, Mei, Juni, nah, mananya bulan April, Mei, Juni, bulan 6 ya. Sampai bulan 6 itu nggak naik-naik. Nah, biasanya kalau di tahun lepas itu sudah naik bosku ya, sudah stabil lagi. Nah, kalau nggak ada problem biasanya sudah naik lagi. Ini sudah sampai bulan 6, nah itu belum naik lagi bosku ya. Ini Kajet bikin video ya bulan ini bosku ya, bulan Juni ini. Nah, untuk masa sampai sekarang bulan Juni ini harga sarang itu masih tetap bosku ya, belum stabil lagi. Nah, masih tetap. Kajet ngomong soal harganya dulu. Nah, untuk masa sekarang harga ini di bulan ini masih di sekitaran, kalau paling murah pun 7 itu untuk grade itu bosku ya. Nah, grade di bawahnya super. Yang grade standar contohnya itu grade AB ya. Jangan super. Kalau super otomatis itu atasnya grade AB. Nah, ini untuk grade AB bosku ya, grade yang standar bukan grade super. Kalau grade super itu sudah harganya itu lebih tinggi daripada grade AB. Ini Kajet ngomong soal grade yang biasa, yang grade AB. Nah, yang biasa dapat tinggi, paling tinggi banyak itu grade AB. Nah, kalau grade super itu biasanya kadarnya sedikit. Kajet pun sama untuk sarang itu contohnya yang dapat grade super, nah itu enggak banyak. Walaupun sarangnya banyak, tapi hitungannya itu kalau grade super seperti ini itu enggak terlalu banyak juga. Nah, seperti itu. Oke, sekarang untuk grade AB harga sarang itu kalau pembeli ini dibilang dari pengepul kecil atau pembeli kecil, nah itu kurang lebih 7 bosku ya, paling murah 7, mahal-mahal pun 8, sudah segitu saja. Pokoknya di 7 sampai 8. Kalau ada yang beli contohnya lebih dari 8, nah, contohnya sampai 9, itu untuk grade AB. Nah, itu mananya pengepul besar. Dan dia contohnya untuk masa sekarang ini, karena ini ada problem, nah, itu duitnya masih tebal karena masih berani tinggi belinya. Nah, kalau yang standar ya di 7, 8 situ saja. Nah, situ. Itu untuk pembeli pengepul kecil sama besar bosku ya. Ini kalau untuk pembeli yang contohnya di bawah-bawahnya itu itu untuk harga grade bosku ya, bukan cong atau pau bosku ya. Kalau cong pau itu Kajet nggak bisa ngomong, karena untuk cong atau pau itu yang sekali contohnya sarang 1 kilo dikasih harga sama, nah itu mau melihat sarangnya baru bisa. Nah, sarangnya itu banyak yang bagus atau tidak. Nah, seperti itu untuk harga cong. Nah, seperti itu untuk sarang ya. Oke, sudah. Itu untuk harga yang contohnya harga rampat bosku ya, yang sekali contohnya 1 kilo itu dihargai satu harga. Nah, itu Kajet gak bisa ngomongkan karena untuk harga seperti itu harus tahu harus tahu sarangnya, fisiknya sarang itu seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Itu harga yang standarnya sekarang di situ bosku ya. Kalau contohnya ada pembeli yang lebih kurang, contohnya di bawahnya 7, 6, 5,
2, 3, nah itu gak usah dikasih bosku ya. Kalau ada yang pembeli-pembeli seperti itu, namanya itu main-main sama petani walet. Nah, kalau di bawahnya harga itu, contohnya 7 itu sudah hitungan untuk masa sekarang ini paling rendah ya. Harga 7 itu paling rendah, contohnya itu pengepul kecil kuatnya hanya 7, paling tinggi untuk grade apa ini AB. Nah, grade AB itu segitu. Nah, itu untuk apa yang harga sekarang bosku ya. Tapi kalau di bawahnya lagi, contohnya 6, 5, 2, nah itu sudah, kalau ada pembeli seperti itu dikasih ini saja. Nah ini dikasih bulu saja. Pokoknya kalau ada orang main-main sama kita petani walet, untuk harganya nggak stabil atau nggak standar orang lain beli, nah kita kasih harga ini saja. Nah, kita kasih ini bulu saja, jangan ini bosku ya. Nah, sudah main sama kita ini masih ada harga lagi. Nah, bagi harga ini sebaliknya ini, nah, kasih bulunya saja. Nah, ini beli 2 juta nggak apa-apa ini. Nah, saya kasih semua 2 juta ini. Seperti itu bosku ya. Nah, ini gudau bosku ya, karena ada bosku ya itu hari ada yang komen atau ada yang bikin video harganya segitu. Ada pembeli yang harganya itu 3 atau 2 juta saja. Nah, untuk sarang bagus juga. Nah, itu sudah, kalau ada pembeli seperti itu gak usah dihiraukan, itu namanya main-main. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Oke, ya ini untuk harga ya. Harga sudah. Kenapa harganya tetap di situ? Nah, nanti ada yang tanya Pak, karena Kajat Live di video masih banyak tanya soal harga bosku ya. Kenapa kok harganya itu terjun payung nggak naik-naik, problemnya apa, masalahnya apa. Nah, seperti itu ada yang sudah tahu dan banyak yang belum tahu bosku ya. Kajat bikin video ini untuk berbagi sebabnya karena apa, masalahnya apa. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya bukan karena ini nggak laku bosku ya, bukan karena sarang ini nggak laku, sarangnya masih laku, masih oke. Nah, untuk sarangnya oke bosku ya, ini karena sekarang ini harganya tetap di sini nggak naik-naik, itu karena itu masalahnya itu masalah cukai bosku ya, masalah antar negara. Nggak tahu di mana negara itu yang ada sarang burung walet, lepas itu mau dikirim kemana di lain negara. Nah, itu cukainya itu dinaikkan untuk sarang bosku ya. Nah, untuk sarang di tahun ini cukainya itu dinaikkan. Nah, seperti itu. Ini masalah cukai. Nah, cukai barang antar negara. Nah, seperti itu. Bukan karena ini nggak laku atau sudah nggak ada orang beli bosku ya. Nah, nanti saudaraku yang kurang paham, pokoknya jangan dipahami karena sarang nggak laku jadinya mau bikin rumah burung walet nggak jadi. Nah, seperti itu. Lepas itu RBW nya sudah nggak diurus. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang salah paham karena ada yang dulu masalah problem dulu itu seperti itu. Dulu tahun berapa 2005 atau 2006 itu ada masalah problem harga turun lebih dari ini bosku ya, lebih rendah dari yang sekarang. Nah, itu pun ada masalah juga, itu pun problemnya banyak yang orang nggak tahu juga masalahnya apa itu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ini karena masalahnya itu karena cukai bosku ya. Nah, bukan karena antar petani sama pembeli, ini karena antar negara ya, seperti itu. Antar negara masalah cukai untuk sarang, contohnya dari Indonesia pergi ke Cina. Sekarang kan konsumsi terbesar untuk sarang ini negara Cina. Nah, Cina itu banyak bosku ya, bukan pulaunya bukan negara Cina, satu Cina saja, contohnya Taiwan, Hong Kong, Korea, Makau. Nah, itu masih kawasan China, itu pun konsumsi ini banyak juga. Nah, pulau-pulau itu, negara-negara itu konsumsi ini juga. Nah, seperti itu. Sama pulau Cinanya yang terbesar, pulau Cinanya itu sama. Nah, untuk sarang ini dikirimkan di negara-negara itu, tagnya itu naik tinggi. Nah, seperti itu. Jadinya untuk negara-negara yang ada sarang rumah burung waletnya, ada sarang burung waletnya,
mau dikeluarkan, kalau taxnya tinggi, hitungannya itu nggak ada untung bosku ya, ada untung pun sedikit. Jadinya itu ditahan, untuk sampai sekarang itu ditahan. Kenapa kok ditahan? Karena ya seperti tadi itu, untuk cukainya tidak dinaikkan terlalu tinggi, nggak cocok sama ini bosku ya, nggak cocok sama harga yang awal beli. Seperti itu. Jadinya contohnya seperti ini, yang awal dia beli 10, lepas itu cukainya dinaikkan. Jadinya kalau intinya apa ini, cukainya itu lagi tinggi, mananya dia untungnya nggak dapat. Kenapa kok sekarang harganya turun? Kalau ada yang berani mengeluarkan, intinya itu beli di petani walet itu harganya rendah. Kalau terpaksa mau membayar cukai tadi, dia masih ada untung sedikit. Untuk yang mau mengeluarkan sarang ini dari negaranya, seperti itu bosku ya. Itu untuk masalah cukai. Untuk masalah cukai ini bukan karena sarang nggak laku ya bosku ya, pokoknya masalah cukai antar negara. Sudah, itu problemnya sebenarnya itu sebenarnya. Dan sekarang untuk pengepul di mana saja, pembeli-pembeli kecil atau besar nggak berani beli sarang apa ini di petani mahal, karena ya itu kadang nggak bisa keluar untuk sarangnya, jadinya dia menumpuk menyimpan sarang banyak. Seperti itu. Kalau yang contohnya pengepul pembeli yang contohnya dananya, duitnya masih banyak, dia masih mampu lagi beli lagi, dia simpan. Tapi kalau yang contohnya sudah kurang, dia pun mau beli tapi harganya rendah. Seperti itu bosku ya. Itu untuk harga sarang itu karena apa kok harganya tetap di sini saja, nggak naik-naik juga, nggak stabil. Ada yang bilang semakin turun, ya karena problemnya seperti ini. Kenapa kok Kajet ngomong seperti ini? Barang Kajet pun belum Kajet keluarkan, mau tunggu lihat di bulan ini sampai akhir, Kajet lihat sudah ada stabil atau belum. Seperti itu. Karena seperti ini bosku ya, kan Kajet ngomong seperti ini karena Kajet ini tahu harganya, walaupun tahu kenapa sebabnya seperti itu. Kajet ini pun bukan pengepul bosku ya, petani walet juga. Petani walet juga. Karena Kajet tahu seperti ini, untuk pembeli-pembeli Kajet ini bukan orang tempatan saja bosku ya, bukan orang sini saja. Contohnya di mana Kajet berada, bukan orang di situ saja. Langsung sekarang yang konsumsi paling terbesar itu negara China. China itu yang Kajet sebut tadi. Pembeli Kajet itu ada yang langsung dari orang sana. Seperti itu. Jadinya itu kenapa kok nggak berani beli harga tinggi, ya karena masalahnya itu tadi. Dia pun mau mengeluarkan barang ini dari negeri, contohnya dari sini ke negeri sana, itu cukainya tinggi. Seperti itu. Jadinya dia gak mampu beli harga untuk harga standar yang sudah stabil seperti tahun lepas. Seperti itu. Seperti itu bosku. Kalau walaupun dia berani contohnya harga tinggi, nanti nggak mampu untuk dibawa keluar dari negara satu ke satunya, itu nggak mampu. Maksudnya itu intinya nggak dapat untung lah, ada untung pun sedikit. Seperti itu saja. Ya itulah karena efeknya itu untuk sampai sekarang harga sarang ini masih di bawah bosku ya. Masih terjun payung, masih di sekitaran situ saja. Seperti ini harga ini di bulan ini Kajet sudah tanya bosku ya, di bulan ini Kajet tanya seperti itu harganya. Seperti itu, belum stabil lagi. Nanti tunggu sampai akhir bulan atau bulan depan gimana untuk masalah cukai ini antar negara ini sudah beres atau belum. Seperti itu. Kalau seperti pengepul, pembeli besar atau kecil seperti petani walet, itu kan bisanya kan seperti itu, membeli mengeluarkan. Kalau masalah cukai ini kan antar negara, yang mengurusi itu sebenarnya mau negara antar negara baru bisa beres bosku ya. Apalagi kalau kita ini seperti
petani walet sudah nggak mampu, kalau mau naik sampai sana itu nggak mampu. Ya intinya bersabar seperti itu. Nah, bersabar saja, berdoa semoga harganya itu sudah mulai stabil lagi, seperti itu saja bosku ya. Oke, itu gadget review atau sepil harga sarang sampai bulan ini bosku ya. Awal tahun itu sudah turun. Setelah tahun baru sampai raya Imlek itu sudah turun, tapi nggak turun lagi seperti sekarang. Ini habis raya Imlek ini semakin turun lagi, sampai sekarang ini masih turun lagi. Nah seperti itu. Sorry bosku, itulah kenapa kok harganya itu nggak naik-naik. Problemnya masalahnya di situ tuh bosku ya. Nah, nanti ada yang bilang tapi untuk sarang premium, sarang premium itu sarang yang sudah contohnya bersih, siap konsumsi, kenapa kok masih mahal? Nah itu prosesnya sudah berbeda bosku ya. Jangan dibedakan kita jual, contohnya kita petani walet sama pengepul atau pembeli, jangan disamakan itu. Nah, bedanya itu seperti ini bosku, kasih gambaran sedikit. Kalau saudaraku contohnya ada yang kurang paham ya, kalau sarang ini contohnya dari pengepul sana atau pembeli besar atau kecil sudah dibersihkan 100%, tinggal konsumsi, itu harganya sudah 2 kali lipat bosku ya. Nah seperti itu, dari dulu memang seperti itu, harganya sudah bisa 2 kali lipat, apalagi sudah keluar dari luar negeri, dari negara itu tadi. Nah itu sudah naik lagi bisa 3 kali lipat. Nah seperti itu. Ada yang bilang di negara, contohnya negara yang konsumsi ini seperti China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang atau mana saja, itu di sana harganya masih tinggi. Ya mesti, karena untuk cukai ini bukan masalah di negara sana, antar negara kita yang ada burung walet sama negara yang menerima burung walet. Kalau di negaranya sana, otomatis urusan negaranya sana sendiri. Nah, untuk harganya itu masih segitu, memang masih mahal. Nah, karena Kajet pun ada kawan saudara yang di negara-negara itu, nah, yang kerja atau apa duduk di sana. Nah, itu harganya di sana itu masih tetap harganya itu mahal. Contohnya per gram berapa, per kilo berapa, yang siap konsumsi bosku ya, yang siap konsumsi itu masih mahal. Nah seperti itu. Nah itu jangan dibedakan bosku ya, nggak bisa kita bedakan sampai kita sama pembeli, petani walet sama pembeli nggak bisa disamakan. Nah seperti itu bosku ya, nggak bisa disamakan itu. Nanti kalau kita samakan, kita pikir itu sudah seperti kita nanti petani walet, jadinya malah pusing, nanti malah mumet mikirkan harga itu. Yang penting ya masalahnya itu tadi, semoga antar negara ini cepat bisa membereskan masalah juga ini. Terus kita bagi petani walet berdoa saja bosku ya. Nah seperti itu saja, mau gimana lagi, ini masalahnya bukan sarang ini nggak ada harga, sudah nggak ada yang konsumsi. Nah, bukan itu masalahnya, ini masih ada yang konsumsi, masih ada yang mau, tapi masalahnya itu seperti itu tadi. Oke, cukup segitu saja bosku ya. Ini sekedar Kajet berbagi soal info kenapa kok harga sarang itu terjun payung sampai sekarang harganya belum naik. Nah, seperti itu. Oke, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.